Penyeberangan Gilimanuk ke Tapang ditutup 6 jam imbas badai di Selat Bali. Penyeberangan Gilimanuk ke Tapang ditutup 6 jam. Hal itu disebabkan hujan badai yang menerjang Selat Bali. Akibat penutupan, terjadi penumpukan kendaraan hingga mencapai 3 km. Macet sampai pertigaan Hutan Cekik, ujar Jamaluddin, sopir travel yang akan menyeberang. Sopir yang hendak mengantarkan penumpang ke Semarang ini mengaku sudah tiba di dekat pelabuhan sejak jam 13 WITA. Baru jam 19 WITA, dia bisa menyeberang setelah pelabuhan dibuka. Kepala BPTD Bali NTB Satuan Pelayanan Gilimanuk I Nyoman Sastrawan mengatakan, penutupan penyeberangan dilakukan sejak pukul 12.45 WITA. Hujan lebat disertai angin kencang dan ombak tinggi, katanya. Dia menjelaskan, cuaca buruk di Selat Bali berdampak pada jarak pandang di laut terbatas akibat kabut tebal. Kondisi itu sangat berisiko bagi kapal feri. Selain itu, angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi berpotensi mendorong kapal feri keluar jalur pelayaran dan bisa memicu tabrakan antar kapal yang terjadi di tengah Selat Bali. Gelombang tinggi juga menyulitkan pergerakan kapal saat sandar maupun bongkar muat, ujar Sastrawan. Waspada gelombang tinggi capai 4 meter di selatan Bali. Gelombang tinggi menerjang perairan selatan Pulau Bali beberapa hari terakhir. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo menyebut fenomena gelombang tinggi dipicu oleh dinamika atmosfer dan laut. Itu adalah yang menjadi pemicu utama untuk beberapa wilayah terutama selatan Bali tinggi gelombangnya bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter, kata Eko Prasetyo kepada Detik Bali. Ia menambahkan, gelombang tinggi mencapai 4 meter di perairan selatan Bali masih berpotensi terjadi hingga 3 hari ke depan. Dijelaskan, kondisi tinggi gelombang saat ini berbarengan dengan fase pasang harian sehingga air laut bisa mendekat ke daratan. Ini hingga 3 hari ke depan tinggi. Nanti kami update lagi agar masyarakat mendapatkan update terbaru, imbuhnya. Ia mengimbau masyarakat di wilayah pesisir tetap waspada akan potensi gelombang tinggi. Tak hanya di pesisir selatan Bali, perairan di pantai bagian timur Bali juga patut waspada. Kalau kita waspadai itu Bali bagian timur sekitar Pantai Purnama, Gianyar itu perlu waspada, pungkasnya. BMKG imbau potensi gelombang tinggi di perairan Bali. Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar, mengimbau pelaku pariwisata bahari, nelayan, dan masyarakat mewaspadai potensi gelombang tinggi di sekitar perairan Bali. Hasil analisa BMKG, gelombang tinggi berpotensi terjadi hingga 2,5 meter. Kepala BMKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho, mengatakan dari analisa yang dilakukan gelombang tinggi berpotensi terjadi pada hari ini. Untuk tinggi gelombang dengan kategori sedang, yakni 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sebenarnya imbauan berlaku juga pada hari ini kemarin, karena analisasi yang kami lakukan pada Mei tahun 2022, katanya. Potensi gelombang tinggi diperkirakan terjadi di Selatan Badung, Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan dan perairan selatan Bali serta Lombok. Sementara untuk tinggi gelombang dengan kategori tinggi berpotensi terjadi di Samudera Hindia Selatan Bali NTB, kata Nugroho. Berdasarkan perkiraan itu, Nugroho mengimbau kepada masyarakat khususnya para nelayan untuk memperhatikan kondisi saat melaut. Selain para nelayan, dia juga mengimbau kepada para pelaku wisata bahari agar memperhatikan kondisi cuaca saat hendak beraktivitas. Hal ini semata untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, imbaunya. Nugroho juga mengimbau potensi gelombang tinggi ini juga dapat mengganggu berbagai aktivitas seperti terganggunya aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan, aktivitas petani garam serta kegiatan bongkar muat. Tentu sangat membahayakan jika ada masyarakat yang tidak mengindahkan. Untuk itu, kami berharap masyarakat, harap Nugroho waspada, potensi gelombang tinggi di selatan Bali. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di perairan selatan Bali. Gelombang tinggi diperkirakan meningkat beberapa hari ke depan hingga 5 meter. Prakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar, Putu Agus Dedi Permana, mengimbau pelaku pariwisata bahari dan masyarakat untuk lebih waspada, terutama nelayan yang akan melaut. Sebab, tinggi gelombang pada hari ini diprediksi mencapai 5 meter. Untuk hari ini kemarin, tinggi gelombang di selatan Bali mencapai 3,5 meter. Tetapi untuk besok hari ini, tinggi gelombangnya sudah mencapai 5 meter, kata Permana saat dikonfirmasi via ponsel. Menurut Permana,
Potensi gelombang tinggi kemungkinan bisa bertahan secara fluktuatif hingga sepekan ke depan. Dengan kata lain, suatu saat bisa turun dan kemudian meningkat lagi. Terkait adanya gelombang tinggi itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Utamanya yakni kecepatan angin permukaan laut di perairan selatan Bali yang bisa mencapai 25 knot atau ambang batas ekstrim. Angka tersebut terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang mencatat kecepatan angin berkisar antara 15 sampai 20 knot, jelas Permana. Faktor lain, lanjutnya, karena perairan selatan Bali adalah berpapasan dengan Samudera Hindia. Di lautan yang lebih luas, gelombangnya akan cenderung lebih tinggi, di mana untuk di selatan Bali biasanya dipengaruhi oleh fenomena swell atau alun. Lantaran terbilang cukup tinggi, Permana mengimbau kepada semua pihak terutama para nelayan untuk lebih waspada saat melaut. Selain itu, pelaku wisata bahari dan kapal penumpang juga diharapkan untuk lebih waspada. Hal ini semata untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, imbauannya. Sekadar mengingatkan, gelombang tinggi sempat menerjang objek wisata Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Selasa. Akibatnya sejumlah kursi dan payung milik pedagang yang sedang berada di bibir pantai tersapu ombak. Untungnya barang-barang milik pedagang berhasil diselamatkan. Asisten Manajer Pengelola Objek Wisata Pantai Melasti Imade Wijana, mengatakan gelombang tinggi yang menerjang Pantai Melasti Senin siang terjadi saat tidak banyak pengunjung. Walaupun gelombang tergolong tinggi, lanjutnya, tidak sampai ke pesisir. Tadi memang cukup tinggi gelombang, tapi belum sampai ke pesisir. Belum menyentuh seluruh pantai, kata Wijana. Menurut Wijana, adanya video viral penyedia jasa yang sempat terkena sapuan ombak, disebabkan pemasangan longecer terlalu dekat dengan air laut. Kalau ada penyedia jasa yang terseret semua barang-barangnya, hal itu karena tidak mengindahkan imbauan dan memasang terlalu dekat dengan air laut, kata Wijana. Untungnya, sambung Wijana, saat gelombang naik, sejumlah pedagang dan lifeguard menyelamatkan barang-barang yang tersapu gelombang tinggi, seperti kursi dan payung. Saat kondisi gelombang tinggi, sudah ada tim dari lifeguard yang siaga, tegasnya.